Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, selamat pagi menjelang siang nih keluarga Sip ya, dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap semangat nih untuk menjalani hari ini. Apalagi ini udah hari Senin lagi ya. Dan ini masih awal-awal bulan loh nih keluarga Sip ya, masih harum ya terasa gajinya. Ya. Di hari ini, hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, kita kembali lagi nih keluarga Sip dalam Berada Perempuan, di mana ini merupakan kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Salimah Kota Padang, peduli perempuan, anak, dan keluarga. Tapi kalau ingat-ingat tanggal 7 Oktober ini, artinya udah setahun ya saudara kita di Palestina menghadapi kekejaman dan bombardir yang luar biasa itu gitu ya. Jadi doa terbesar, doa terbaik lah yang kita bisa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala biar tanah suci kita ini segera merdeka ya. Amin ya rabbal alamin. Dan di hari Senin ini keluarga Sip ya, kita kembali lagi nih sehari ini ketemu dengan narasumber kita yang minggu lalu udah dateng nih ya, yaitu Kak Lady Sofiana SPSI yang merupakan anggota bidang Diklat Salimah Kota Padang, peduli perempuan, anak, dan keluarga ya. Lengkap ya sampai ke belakang gitu. Assalamualaikum Kak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih tadi Kak Didi, agak buru-buru ya? Lumayan. Baru duduk langsung on air gitu ya. Gak apa-apa lah ya Kak ya. Buru-buru dikit gak ngaruh gitu ya Kak ya. Karena hari ini kita ngobrolin kayak ini kelanjutan dari yang kemarin gak sih Kak? Lebih kurang seperti itu. Iya, masih setema dengan yang minggu lalu nih keluarga Sip ya. Yaitu sekarang kita bakal bahas mengenai aku gak sebaik itu gitu ya. Karena kadang mungkin ya kepikiran ada orang yang muji kita gitu. Kadang ada hati kecil yang berkelahi gitu ya Kak ya. Silahkan Kak, kita kupas tuntas nih mengenai pembahasan kali ini. Udah diulik-ulik kok sedikit sama Tika. Aduh. Mohon maaf. Benar-benar. Ya, kalau kemarin judulnya seberapa tangguh diriku, pertanyaan kita ke diri kita. Sekarang mungkin salah satu jawabannya. Oke. Orang akan menjawab kalau aku nggak sebaik itu sih. Ya. Kemarin kita udah bertanya ke diri kita sendiri gitu kan, seberapa sering kita merasa putus asa, seberapa sering kita lebih banyak berpikiran negatif, seberapa lebih sering kita berpikir untuk gak ngambil ibrah dari perjalanan kehidupan kita, seberapa sering kita lebih bergantung kepada keputusan orang lain bukan kepada keputusan diri sendiri. Itu satu pertanyaan yang emang harus kita tanyakan. Dan kalau ngingat apa yang dibilang sama Vika tadi gitu kan, seperti dengan saudara-saudara di Palestina, tidak ada kata-kata buru-buru bagi mereka, karena mereka di setiap saat itu harus siap sedia kan ya. Dan kayak itu bisa kita jadiin sebagai inspirasi untuk diri kita sendiri, untuk melihat seberapa tangguhnya kita sampai kita nanti bisa bicara, aku gak sebaik itu kok. Dan kalimat aku tidak sebaik itu bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kalau dari orang yang pesimis, dia juga bisa bilang kan, aku nggak sebaik itu. Ya, karena dia merasa rendah diri gitu ya. Kalau dari orang yang kayak dia udah semuanya udah perfect lah, banyak kok lebihnya dari orang lain, dia juga bisa bicara seperti itu. Karena dia rendah hati. Dia mencoba untuk rendah hati. Ya. Tapi kita mencoba untuk berada di antara keduanya. Ketika kita bicara, aku tidak sebaik itu, dalam posisi yang sebenarnya kita tahu apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita. Dari pertanyaan yang kemarin kita tahu kan kekurangan kita misalnya apa gitu kan. Dari situ ya kita udah bisa ngejawab ketika orang bertanya, kamu itu baik banget deh, sering kayak gitu kan ya. Iya. Enggak kok, kamu paling baik banget. Oh, ini biasanya kalau cewek gitu ya, dibilang kamu tuh cantik. Enggak, kamu lebih cantik gitu kan sih. Betul. Ya, hal yang seperti itu. Tapi
ya wajar kan kalau kita merasa senang dengan hal yang semua itu, karena emang ya setiap pujian itu membuat kita bahagia. Tapi di balik itu kita juga sendiri sadar bahwa kita punya kekurangan dan kelebihan dalam diri kita sendiri. Tuh. Jadi apa ya? Kenapa tadi Kak bilang kayak tadi POV-nya tadi tergantung dari posisi orangnya, lagi dalam posisi yang pesimiskah atau dalam posisi yang dia itu sendiri merasa sudah perfect dengan segala kehidupannya. Oke. Ya. Jadi ada 2 point of view ya Kak ya. Ya. Oke. Tapi sebenarnya bukan 2 point of view. Yang penting yang paling kita lihat tadi di tengah-tengahnya. Kita menjadi orang yang sadar posisi kita di mana, kelebihan kekurangan kita apa. Oke. Jadi sebenarnya pernyataan ini itu dimunculkan oleh orang yang sadar sebenarnya Kak ya. Oke. Karena kenapa? Kak sering bilang kan ya, ketika kita bicara di Salimah bicara tentang anak perempuan dan keluarga, terutama untuk perempuan, apalagi ketika kita udah di atas usia remaja dan menuju dewasa, salah satu tugas yang terpenting bagi kita adalah tahu posisi ini, tahu kelebihan dan kekurangan diri kita. Kenapa? Karena kalau kita pengen jadi pribadi, karena kalau jadi seorang pribadi Muslim sebenarnya kita tuh jadi orang yang sudah sehat secara mental untuk segala aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari, gitu kan. Tapi banyak kan kita temukan yang sering bermasalah itu adalah kesehatan mental yang emang juga itu orang-orang Muslim juga, gitu maksudnya. Kita di lingkungan kita juga sering mendengarkan itu. Sedikitnya yang paling mudah itu kita suka sekali mengeluh misalnya, gitu. Atau sekarang kita tidak suka, atau suka kita ngomel. Kalau kita misalnya lagi marah, kita sukanya mengeluarkan kalimat yang tidak enak didengar gitu ya, menyakitkan gitu ya. Hal-hal seperti itu yang satu hal yang emang jadi satu hal yang penting bagi kita untuk kesehatan mental kita sendiri. Mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari orang merasa itu hal yang biasa. Tapi ketika kita lihat porsi kalimat positif dan negatifnya, kadang itu kita ya tergantung pribadi ya. Mereka sudah bisa ngitung sendiri mana sih kalimat positif dan negatif yang paling lebih sering dia dengarkan gitu. Karena benar nggak benar, dalam agama kita disuruh untuk berkata baik. Dan satu hal yang juga kita sering, bukan ini sudah jadi penelitian, itu sudah bukan hal yang baru lagi. Tapi kita antara percaya dan tidak percaya ketika tubuh kita yang 70% itu terdiri dari air, dan ketika dia mengenal kata positif maka dia akan jadi satu hal yang baik. Oke, jadi satu hal yang ngebantu kita untuk bisa membantu menegakkan, maksudnya memperbaiki kesehatan mental kita itu ya seperti yang tadi, sering-sering bertanya tentang hal yang tentang seberapa sering kita mengatakan hal yang negatif atau positif dalam diri kita. Jadi memang betul berarti ya, apa yang kita terima itu apa yang kita hasilkan gitu ya. Betul. Hal-hal yang positif yang bisa dikeluarkan itu berasal dari hal-hal positif juga yang bisa diterima gitu ya Kak ya. Oke. Jadi dari situ kita bisa tahu, kita bisa sadar kita posisinya di mana. Apakah sudah cukup baik ataupun emang nggak sebaik itu gitu, atau ya masih banyak PR-nya gitu ya Kak ya. Iya benar, maksudnya satu, kita emang masih kenal kita lagi punya kita dalam kondisi yang baik atau tidak baik, atau mungkin lebih bisa dikata dalam kalimat berbedanya, kita itu tahu kelebihan kita apa, tahu kekurangan kita apa, terus kita tahu mau ngapain. Kenapa seperti itu gitu kan? Ketika kita bisa mengetahui terutama dengan sikap kita sendiri gitu kan, kayak yang bilang kemarin itu, ketika seseorang memiliki masalah dengan kesehatan mentalnya, satu hal yang dia berani untuk lakukan adalah untuk keluar dari zona nyamannya dan mencoba mencari bantuan keluar. Dan ketika bisa kita mencoba untuk mencari bantuan keluar, itu salah satunya adalah untuk mengetahui kita di posisi yang mana yang harus diperbaiki. Gitu. Jadi salah satu langkah yang bisa kita tempuh adalah keluar dari zona nyaman untuk menemukannya gitu. Oke. Nah kita nanti bakal lanjut lagi ya Kak ya di segmen kedua. Belum, sedikit lagi. Oke, masih ada. Sedikit ya. Kenapa aku bikin judulnya sekarang itu aku tidak sebaik itu. Oh iya, belum ketemu ya jawabannya ini ya. Oke Kak, silakan. Ini juga seperti kata-kata muhasabah bagi diri sendiri gitu kan. Kita sering merasa mungkin ketika kita bertemu dengan orang lain, kita yang paling mudah adalah mencoba untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, dan
satu hal yang mungkin terbiasa bagi perempuan juga, kita mungkin dengan teman-teman juga ngerasa hal yang beberapa, bukan semuanya, tapi beberapa di antara teman-teman kita mungkin kita bisa merasakan satu hal yang buat mereka membandingkan diri mereka adalah sesuatu yang mereka bisa lihat secara physically. Oke, ya. Yap. Tapi satu hal yang lebih penting sebenarnya, sebaik apapun orang bisa membandingkan fisik mereka, material mereka, bukan hanya penampilan ya, kemudian kayak prestasi yang mereka dapatkan, atau misalnya kekayaan yang mereka punya, rumah yang mereka punya, kendaraan yang mereka punya, karir yang mereka punya gitu kan. Itu bukan sebenarnya bisa membuat kita merasa sehat secara mental. Karena yang paling bisa mempengaruhi secara mental itu adalah bagaimana kita bisa membandingkan baiknya pribadi kita dengan mereka. Oke, jadi bertemu dengan orang-orang lain itu bisa menjadi kita menemukan parameter gitu ya, kan? Oke, parameter kebaikan gitu ya. Jadi maksudnya fokusnya jangan hanya itu saja. Jadi kita lebih banyak juga memperhatikan tentang perilaku. Karena satu hal permasalahan yang paling sering kita temukan dalam masyarakat adalah masalah perilaku. Iya. Ya, dan sayangnya yang sering kita perhatikan bukan masalah itu. Yang sering kita perhatikan seperti yang Kak bilang tadi itu, kita sering melihat perubahan, maksudnya membandingkan physically kita mereka dengan orang lain, membandingkan karir kita dengan orang lain, membandingkan keluarga kita dengan orang lain. Akhirnya kita jadi insecure ya sama diri kita dan sendiri. Kita sendiri yang memberikan penyakit ke diri kita juga salah satunya ketika merasa insecure. Tapi ketika kita coba lihat kebaikan prestasi dari perilaku yang mereka lakukan, dan itu kita bawain ke diri kita, aku juga bisa loh. Dan mungkin ini makna dari kata yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Oke, jadi bukan sekedar berlomba-lomba. Dia bisa dia bisa sedekah 10.000 hari ini, aku 100.000, bukan gitu doang gitu berarti ya gitu. Tapi dengan kita lihat orang lain itu mengerjakan apa, amalnya apa, terus kita juga muhasabah diri kita sendiri, udah sampai di mana kita gitu. Dan betul. Dari situ kita bisa meningkatkan lagi gitu ya Kak ya. Yep. Oke. Jadi ketika ya berarti emang gitu ya Kak ya, ketika kita nerima pujian dari orang ataupun ya mungkin orang lain menganggap kita udah semasya Allah itu banget gitu. Ternyata ternyata hati kita bergejolak pengen, ternyata sebenarnya aku tuh nggak semasya Allah itu, aku masih astagfirullah gitu. Itu bener nggak sih Kak? Boleh nggak sih Kak kayak gitu? Ya kalau emang begitu adanya, emang mesti begitu. Oke. Jadi kadang kita kan nggak semuanya bisa merasa seperti itu kan. Kita lebih senang percaya dengan pujian yang orang kasih ke kita dibanding kita ngerasa aku nggak segitu baik kok gitu loh. Karena aku masih begini. Dan kadang kita mungkin ini yang perlu kita ingat, kita bisa mengintrospeksi nggak, kita nggak mengatakan diri kita itu nggak sebaik itu, tapi dalam hal apa aja. Jadi kadang-kadang satu hal yang paling bukan paling sih, sebenarnya sering ditemukan adalah ketika kita bertanya, oh iya sih aku nggak sebaik itu, emang kamu nggak bisa apa ya? Tapi masih bingung gitu ya. Aku nggak sebaik itu, tapi ternyata kayak nggak bisa semuanya gitu. Jangan dong. Ada cuma maksudnya makanya tadi bilang possessive point of view kita itu bukan dalam posisi lagi pesimis atau lagi di atas, tapi dalam kondisi kita emang sadar benar-benar kita di posisinya lagi di mana gitu. Oke. Jadi saya kayak tadi Vika bilang gitu kan, soal bersedekah misalnya. Soal bersedekah misalnya oke, temannya itu dengan jajannya segini dia bisa sedekah sebanyak itu. Aku punya jajan segini, ya kita nggak mungkin juga kan, karena misalnya perbedaan uang jajannya besar dibanding kita juga berusaha sebesarnya dia enggak. Tapi ketika dia dengan uang jajan sebersih itu sekian persen dia bisa kasihkan, nah kita bandingkan juga sekian persen bisa kasih. Berapa persen yang bisa kita kasihkan gitu. Kita menyesuaikan dengan kemampuan kita, bukan menyamakan dengan orang lain seperti itu. Sama juga kayak kita misalnya kalau kayak tadi yang paling ini nih, perempuan yang suka misalnya kalau lagi stres sukanya ngomel-ngomel gitu kan, misalnya gitu kan. Ya kalau dalam kondisi misalnya teman-teman itu mengomel itu hanya untuk diri dia sendiri, maksudnya dia pergi lagi menyendiri naik motor ngomel sepanjang jalan itu kan. Nah, itu kan satu hal yang
ya dia mencoba untuk mengekspresikan perasaannya gitu kan. Misalnya kalau lagi ini semua orang yang kita temui kita dampratin gitu, misalnya. Ya itu satu hal yang cipratan semua gitu ya Kak ya. Itu satu hal yang perlu kita bandingkan gitu. Tapi memang satu hal yang udah dia lakukan adalah benar, dia mengekspresikan rasa marahnya gitu. Cuma kemana dia mengekspresikannya, itu yang perlu nanti dia bisa hitung-hitung kembali. Atau mungkin boleh ngomel dengan kata-kata yang lebih comel gitu ya. Susah deh. Lebih baik gitu ya, yang pleasant lah didengar gitu kali ya Kak ya. Tapi kalau dalam ilmu parenting itu emang diminta gitu kan, semarah-marahnya ibu yang keluar itu jangan umpatan, tapi yang keluar itu doa gitu kan. Dan itu PR besar sebenarnya ketika karena ada cerita salah seorang imam kan Kak ya. Iya, ada. Yang mamanya itu ngomel-ngomel ke anaknya, tapi ngomelnya itu pergilah kamu dari sini, semoga kamu jadi imam begitu ya. Doa kan. Tapi menurut Vika, kalau kita mudah nggak sih ngucapin sesuatu yang positif ketika lagi marah kayak gitu? Sepertinya sulit ya. Kayaknya setidaknya nggak bilang sesuatu yang negatif aja gitu, itu kayak udah alhamdulillah. Tapi walaupun dengan intonasi yang luar biasa menggelegar ya gitu kan, kayaknya itu tuh udah alhamdulillah deh. Tapi bisa, maksudnya sama seperti itu tadi, ketika aku bilang aku tidak sebaik itu, berarti ketika kita marah, kita masih marah, iya masih marah. Cuma yang keluarnya itu kata-kata yang baik berbeda gitu ya. seperti itu. Jadi nggak maksudnya ya kalau sekarang kita nggak sebaik itu masih keluar kata-kata yang masih bikin orang sakit hati, dan kita melepaskan emosi, maksudnya kita melepaskan rasa di hati kita untuk marah gitu kan. Nah, ya itu kondisi kita saat ini. Tapi dari kondisi itu kita tahu bahwa berarti kita bisa merubah, ada yang bisa kita rubah seperti tadi. Misalnya kalau kita lagi marah, berarti marahnya boleh, silakan sesuara tingginya setinggi yang kita mampu, silakan, tapi isinya kontennya satu hal yang positif. Kalaupun ibu itu harus berteriak sampai satu gang itu kedengaran, tapi kedengarannya doa, kan luar biasa. Diaminkan oleh orang satu gang ya. Iya benar. Oke. Jadi begitu ya kalau kita menghadapi sebuah kekurangan dalam diri kita sendiri ya Kak ya. Intinya kita harus selalu berlomba untuk menjadi yang lebih baik lagi, dan ngefit diri kita, kasih makan ke diri kita itu hal-hal yang positif tentunya ya Kak. Dong. Oke, nah keluarga sip itu dia tadi ya, sedikit dulu secuil gitu ya bahasan kita tentang aku nggak sebaik itu. Jadi nanti kita bakal bahas lagi lebih lanjut di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Ya, 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Alhamdulillahirabbil alamin ya, yarhamukallah. Oke. Nah keluarga Sip, kita udah balik lagi nih ya di dalam program Beranda Perempuan, di mana tadi kita udah ngobrolin mengenai aku nggak sebaik itu gitu ya. Gimana kita menerima diri kita yang sebenarnya memang masih ada imperfection dalam diri kita gitu ya Kak ya. Dan tentunya kita juga bisa untuk terus nge-upgrade terus imperfection itu dengan cara ngasih makan yang baik-baik ke diri kita gitu ya Kak ya. Nah selanjutnya tadi kata Kak Didi nih, keluarga Sip ya, kita bakal bahas mengenai gimana sih cara kita untuk bisa nge-upgrade diri, beradaptasi dengan semua. Mungkin kalau kita udah tahu kurangnya pasti kadang-kadang galau gitu ya Kak ya. Nah gimana sih cara untuk ya balikin itu semua gitu, atau beradaptasi dengan itu semua? Berat Iya. Ya. Ketika kita udah bisa bilang aku nggak sebaik itu, dan kita tahu apa yang nggak baik dari diri kita, sebenarnya itu sudah langkah awal yang cukup bagus untuk kita tahu apa yang bisa kita upgrade dari diri kita. Bukan bersembunyi di balik kata-kata aku nggak sebaik itu sih gitu. Tapi aku nggak, sampai kita nggak tahu sebenarnya bagian-bagian apa sih yang bisa kita tingkatkan dari diri kita, terutama untuk perilaku sendiri. Karena gini juga, ketika orang tahu kalau kekurangan diri dia, tapi kita kan juga kan kadang bingung. Udahlah aku gitu aja, emang aku semampunya segitu aja gitu. Dan kalimat-kalimat seperti itu yang kayaknya mesti kita mulai berubah. Terutama ketika
sebenarnya satu hal yang luar biasa dari orang Minang itu sendiri adalah kemampuan resiliensi, kemampuan mereka untuk bangkit dari kondisi mereka jatuh, dari kondisi mereka terpuruk, dari kondisi mereka stres gitu kan. Dan kalau bagaimana caranya, sebenarnya karena kita pribadi unik dan setiap orang itu juga unik, mereka punya cara masing-masing sebenarnya. Tinggal cara mereka menemukan bagaimana cara mereka untuk bangkit lagi gitu. Tapi yang paling penting yang pertama yang tadi, kita emang mesti harus tahu kita punya kekurangan apa yang bisa kita tingkatin dari mana yang enggak. Gitu. Itu yang poin yang paling pertama kali gitu. Karena kalau kita bilang peningkatan diri, kalau kita lihat latihan banyak ya di mana-mana. Nah, sumber ilmu sekarang sudah dekat. Kita mau dengar lewat. Bukan cuma sumber air sudah dekat ya. Tetapi juga sumber ilmu sudah dekat gitu ya. Sumber ilmu sudah dekat. Kalau tak mau panjang-panjang, yang pendek juga ada. Iya kan ya? Iya. Mulai dari ya, kita baca buku, kalau yang suka sering baca buku atau dengerin ceramah juga boleh, atau mau dengerin ya kayak reel singkat atau video-video singkat yang untuk kita dengerin radio sip apalagi gitu ya. Dengerin radio sip apalagi gitu ya. Sip kan juga nyediain itu. Banyak sekali. Banget. Dan ya itu salah satu cara yang bisa kita pakai untuk bagaimana kita mencoba untuk tahu apa yang perlu kita perbaiki apa tidak. Kalau kita identifikasi diri kita itu terkurang misalnya dalam kendali emosi ya, berarti sering-sering dengar misalnya kalau kayak di CVFM di Beranda Perempuan bahas soal bagaimana mengelola emosi misalnya, ya udah salah satu bentuknya. Kalau misalnya kekurangan kita misalnya dari segi yang berpikiran negatif ya, sering-sering dengar yang quote-quote yang mungkin nanti di CVFM juga sering kan. Nah ya udah seperti itu. Tapi juga dengan hal yang lain juga bisa. Tapi emang itu yang mesti kita lakukan. Atau salah satu yang perlu juga kita lakukan ketika kita tidak tahu kita tidak baik seperti itu adalah memperbaiki schedule atau pola hidup kita lagi. Tuh, pola hidup ya mulai dari istirahat kita juga, kemudian kebiasaan-kebiasaan kita juga, dan kita bisa ngelis kan ada kebiasaan-kebiasaan yang itu kayaknya nggak yang mungkin nggak baik untuk diri kita sendiri, untuk tubuh kita. Misalnya kebiasaan misalnya kayak minuman kopi yang berlebihan atau seperti apalah ya semacam itu, atau tidur kita yang kadang jamnya nggak ketika kita lelah aja, nggak beraturan, atau misalnya kayak kebiasaan kita misalnya posisi duduk kita dan lain-lainnya gitu kan. Dan itu emang ya paling banyak tahu yang satu hal yang nggak baik dalam diri kita itu kita. Jadi cara untuk bagaimana kita bangun lagi, kita yang mencoba untuk cari tahu apa yang paling enak dulu kita lakukan gitu. Tapi kalau kayak ada juga orang yang misalnya kalau kayak dalam kondisi stres ya, ada yang paling suka itu mencari sesuatu yang berbau lawakan. Nah, itu juga bisa dilakuin, itu kita bisa bangun lagi. Atau dalam kondisi tertentu ada orang yang ketika dia itu merasa lebih bisa menemukan energinya kalau kita berkumpul dengan orang-orang ramai. Tuh. Jadi bagaimana caranya itu sebenarnya tergantung dengan diri kita sendiri, tergantung pribadi masing-masing. Jadi yang paling pertama yang kita tahu adalah apa sih yang kita kurangnya dari kita, apa sih yang perlu kita upgrade dari diri kita gitu. Dan apa yang kita tahu, apa yang perlu kita upgrade adalah kita punya self ideal. Pernah dengarkan kalimat self ideal? Ya, jadi kita punya gambaran figur diri kita yang pengen kita capai. Ada role model gitu ya. Bisa role model yang kita dapat dari luar, bisa dari kita kumpulkan dari beberapa kisah yang pernah kita baca, atau mungkin dari yang kita pengenkan sendiri seperti apa. Gitu. Jadi kalau kita udah punya role model itu, kita lihat state kita sekarang, maksudnya posisi kita sekarang tuh di mana, kita bisa tahu apa yang bisa kita naikin. Gitu. Jadi tahu intinya, tahu diri lah gitu ya. Sih, benar kayaknya. Tahu diri lah gitu pokoknya ya. Jadinya kita tahu kita harus ngapain gitu ya. Bukan karena tahu diri misalnya suka dengan si doi gitu, bukan gitu ya keluarga sip ya. Enggak. Ya, yang benar-benarnya sih sebenarnya kondisinya adalah standar kita itu adalah kesehatan mental kita. Ya, itu yang paling penting banget. Dan kalaupun sekarang sudah ada bantuan yang seperti kayak kita bahas kemarin, ada konselor, ada psikolog, atau ada psikiater, atau penyuluh lainnya yang membantu gitu kan.
Tapi yang perlu kita selamatkan pertama kali diri kita sendiri. Oke. Kalau kayak anak kecil dikasih imunisasi agar imunnya kuat gitu kan, nah, kita juga perlu kasih imunisasi untuk psikologis kita jadi psikologis yang kuat. Nah, imunisasinya macam apa itu, Kak? Ya, imunisasi satu. Menurut Vika, ketika imunisasi yang dimasukin ke dalam tubuh apa? Virusnya kan ya? Virusnya yang non aktif, penyakitnya kan ya? yang dilemahkan kan ya. Nah, sama seperti untuk bisa kita jadi imun itu salah satunya adalah ya kita mesti berani untuk bertemu dengan masalah. Oke, harus kuat-kuatin gitu ya. Dapat masalah harus dikuat-kuatin gitu ya. Bukan dikuat-kuatin sih sebenarnya. Jadi Kita hadapin aja berani gitu. dulu berhadapan dengan masalah gitu. Kuat nggak kuat ya kita rasain setelah kita ketemu masalah. Oke. Kalau kita benar nggak kuat kita cari bantuan. Oke. Nah, tapi kalau kondisinya kita nggak pernah mau menghadapi masalah, kita nggak pernah tahu sampai mana batas kita. Jadi nggak bukan berarti ketika menghadapi masalah kita harus kuat-kuat, mungkin ya nggak juga. Ini if you never try you will never know ya, seperti sebuah lagu gitu ya. Yeah, you will sing a song about that. Iya. Ya, yang penting pertama itu adalah ya imun itu terbentuk ketika kita udah sering berhadapan dengan masalah. Jadi bisa nggak bisanya jangan berarti kita harus kayak banting tulang sekuat mungkin kita yang menyelesaikan masalah, enggak. Tapi ketika kita ketemu masalah, kita tahu posisi kita di mana, kita coba, kita tidak mampu, baru kita minta bantuan orang lain. Oke. Karena ya kita nggak bakalan pernah tahu hasilnya kalau misalnya kita nggak pernah mendapatkan itu gitu ya. Kita nggak bakalan pernah paham dengan hal itu kalau kita nggak ngalamin sendiri. Ya, jadi bersyukurlah untuk orang yang selalu berhadapan dengan masalah. Oke. Jadi itu Sepakat nggak sih kalau bilang gitu? Sepakat. Ya, Tapi kadang beneran. juga bisa banget sih kita belajar dari masalah orang gitu ya. Itu adalah pelajaran yang paling menyenangkan kayaknya, kayak tanpa kita harus merasa terbebani dengan masalah-masalah yang ada, tapi kita udah ada pemahamannya sedikit gitu ya tentang dan hal pengetahuan, dapat imunnya sedikit dulu. Ya, seperti itu. Jadi ya cara kita untuk bisa resilient ya seperti itu tadi, terjun aja dulu. Hadapi ya, hadapi. Jangan kabur gitu ya. Ya, tapi juga jangan cari masalah. Ingat pepatah Minang kemarin kan ya kayak. Musuh pantang dicari ya kan. Musuh pantang dihilang. Iya, asik. Abis ini kita bersilat nih. Ya tapi benar ya, maksudnya pepatahnya itu bukan hanya sekedar berhubungan dengan persilatan, dunia persilatan, tapi juga berhubungan dengan yang tadi tentang masalah yang kita hadapi. Iya. Pokoknya dalam rangka menghadapi hidup kita emang harus sekuat itu gitu ya, harus seberani itu gitu ya Kak ya. Karena kita mampu. Ya. Jadi kalimat satu lagi yang mesti kita percaya dalam diri kita itu agar ketika kita bilang aku nggak sebaik itu, tapi aku bisa belajar kok. Nah, ini ada kalimat berikutnya yang kita lanjutkan. Jadi kita emang nggak pernah kita hadir bukan dengan kesempurnaan. Kesempurnaan itu adalah penciptaan yang Allah kasih dengan menghadirkan kita punya kelebihan dan kekurangan. Gitu. Makanya ketika kita bilang kita nggak sebaik itu dalam satu hal gitu kan ya, aku bisa belajar dan ada teman lain kok yang bisa ngebantu aku untuk menyelesaikan itu. Sama juga ketika kan misalnya juga nanti kita punya teman. Ya kan, aku nggak baik nih, maksudnya aku nggak begitu pintar nih untuk bisa nge-MC tapi ada Vika kok yang bisa bantuin aku. Asik, Masya Allah. Aku nggak sebaik itu, masih ada Kak Tia sama Kak Uci. Masya Allah. Ya seperti itu. Jadi ya kita tahu di mana batas kita dan tahu apa yang lebih dari diri kita. Gitu. Tapi kalau kita sudah tahu posisi seperti itu, kita tahu kan apa yang mau dikembangkan kayak gitu maksudnya. Dan satu lagi ya, jangan pernah berhenti belajar, karena satu lagi sih sabar dalam belajar itu menyenangkan. Kenapa? Karena kalau percaya kita sabar dalam belajar, nanti kalau udah ketemu jawabannya bahagianya sampai terharu banget gitu. Sampai terharu dan pelajaran yang kita dapatkan itu melekat sampai sekarang gitu, sampai kapan-kapan gitu, sampai kapanpun. Sepakat. Karena nikmatnya belajar yang memang didapatkan dengan susah payah itu emang berbeda ya Kak ya, sama belajar yang hanya dengan cara instan, apalagi tidak menghargai yang sedang dipelajari itu atau penggurunya ya. Ya. Berkahnya beda. Iya. Semoga kita selalu diberkahi ya dengan semua pelajaran yang kita hadapi. Ya kembali ke yang tadi. Jadi
ketika aku bisa mengatakan diri aku nggak baik-baik aja, aku tahu cara untuk bangun lagi. Karena setiap pribadi, setiap manusia itu emang sudah dibekali dengan kemampuan untuk resiliensi, kemampuan dia untuk bangkit kembali ketika dia jatuh. Dan itu juga Allah sebutkan dalam Al-Quran kan, kalau Allah nggak akan ngerubah nasib satu kaum sampai dia merubah sendiri. Berarti di situ Allah sudah mengisyaratkan kalau kita punya kemampuan untuk bangkit, maksudnya kemampuan kita untuk menjadi lebih baik lagi ketika kita berada dalam posisi mengatakan bahwa diri kita, aku nggak sebaik ini, tapi aku punya kemampuan untuk belajar dan berubah. Berarti kita bisa berubah. Oke. Jadi intinya itu sekuat apa tekad kita untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya Kak ya. Sekuat apa kita percaya dan bertahan dengan percaya kita itu sampai sebatas-batasnya gitu. Jadi emang harus push the limit banget gitu ya. Insya Allah. Karena sering, bukan sering sih, cuma beberapa cerita yang dapatin adalah ketika seseorang itu sudah terlalu lelah dengan usahanya, dan kemudian dia menyerah pada Tuhannya gitu kan, dan dia akhirnya menemukan apa yang dia harapkan. Bakal dapat surprise banget gitu pasti ya kayak. Emang kayak kadang emang titik terendah dalam hidup kita, merasa titik terendah, terus kita menyerahkan, ya udahlah terserah ya Allah gitu ya. Pasti abis itu dapat ya surprise yang luar biasa gitu ya kayak. Betul. Pernah nggak sih nih keluarga sih ngerasain? Nggak pernah nggak? Ngerasain itu, makanya aku bilang itu. Iya sih. Ya udah. Jawabannya tetap ya percaya sama yang di atas, karena dia emang yang maha melihat dan segala sesuatu yang maha berkehendak juga. Dan ketika emang sudah menyerah dan tidak tahu lagi, sudah berusaha sekiannya dan kemudian berserah, berarti kan ujungnya itu langkah kita mencoba untuk tawakal kan ya. Nah ya, insya Allah nanti bahkan hasilnya lebih bikin kita terlung. Masih nggak percaya aja gitu ya, sampai sejauh ini ternyata gitu ya. Jadi memang itu adalah yang paling inti nih keluarga Sip ya, itu tawakal pada Allah gitu ya. Udah serahin aja semua sama Allah gitu ya. Setelah sehabis-habisnya usaha. Tapi bukan tawakal langsung sekalian kan. Iya, enggak dong. Harus diusahakan dulu gitu ya. Kita harus tetap mengusahakan apa yang kita cita-citakan gitu. Kalau misalnya masih belum juga, kita usahakan terus. Kalau belum juga usahakan terus. Kalau udah capek ternyata, nah insya Allah nanti ada hasilnya gitu. Kalau udah capek berarti nyerahnya sama Allah. Jangan menyerah ke diri, maksudnya tidak menyerah ke diri kita dan menyalahkan lingkungan kita atau menyalahkan usaha yang kita lakukan. Tapi berserah. Oke. Jadi intinya jangan menyerah nih keluarga Sip ya, karena apalagi kita sebagai manusia itu udah punya kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu tadi resiliensi gitu ya, atau beradaptasi dengan segala gonjang-ganjing dunia yang terjadi dalam hidup kita gitu ya. Kita insya Allah bakalan terus survive gitu ya. Jadi jangan sampai menyerah. Kita bisa survive karena kita masih percaya kita bisa survive. Iya, karena sayang banget tadi nih Kak ya, sebelum kita mulai tadi nih, sebelum Kakak sampai tadi, Vika baca berita ada lagi dong kasus. Masya Allah. Iya, anak-anak kuliahan masih di Sumbar lagi nih. Masih. UNES di mana ya? Jadi ya tentunya itu sangat menyakitkan hati ya, sangat perih gitu ya. Kebayang orang keluarganya kayak apa, orang tuanya kayak apa kalau dengerin kayak gitu ya. Jadi ya gimana pun kondisi keluarga Sip nih, apapun kondisinya hari ini, apapun masalahnya, insya Allah bakalan kelar kok gitu ya Kak ya. Dan kita juga mesti percaya juga ketika kita butuh bantuan orang lain, kita bakal bisa menemukan itu. Iya. Gitu. Karena Allah nggak pernah sia-siakan ketika kita mencoba untuk, ya Allah ini nggak bisa lagi, aku cari jalan kemana, insya Allah nanti akan dikasih jalan. Iya. Oh ya, ngomongin tentang apa nih, maksudnya ya aku nggak sebaik itu nih Kak ya. Sebelumnya Vika ada cerita nih. Betul. Jadi ada teman Vika yang dia itu lagi ada masalah dengan tempat kerjanya gitu ya. Tapi orang lain lah gitu ya. Iya, seseorang. Jadi sampai akhirnya dia ini keluar dari tempat kerjanya dan juga
dia tidak mendapatkan bayarannya, dia nggak mendapatkan haknya sebagai seorang pekerja. Lalu kadang Vega masih sering kontek-kontekan kan ya dengan orang ini, dengan teman Vega ini. Kadang dia nanya, dia lagi begini, dia lagi begitu. Terus ada kemarin masanya dia berniat ingin mengirimkan hadiah buat Vika, tetapi katanya dia belum bisa ngasih hadiah karena dia lagi nggak ada uang, bla 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 gitu. Dan Vika bilang begini, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Ya padahal kamu dulu begini, ya nggak masalah gitu. Terus dia bilang dia lagi sulit ini itu gitu kan. Dia susah banget nerimanya gini. Vika bilang dong, kamu tuh udah tangguh loh, udah bisa survive, pindah ke tempat yang baru, memperjuangkan hidup yang lebih baik lagi, udah keluar dari tempat yang negatif itu, kamu udah itu loh. Sekarang ikhlasin aja, moga-moga nanti dilipat gandakan. Tapi kayaknya Masya Allah. Ya, tapi kayaknya dia itu belum hilang rasa sakit, jadi kayak susah katanya, susah. Mungkin ya mirip-mirip kan ya, nggak sebaik itu, jadi susah, nggak semudah itu buat bilang aku tuh kuat untuk ini katanya, nggak semudah itu buat bilang untuk ikhlas dengan ini gitu. Kamu nggak pernah ngerasain bagian situ, kamu nggak lagi di posisi itu gitu. Kamu nggak bakal pernah tahu rasanya jadi aku katanya gitu. Iya benar, itu benar. Iya. Terus Vika bilang kan, ya mungkin aku nggak pernah di situ, tapi aku dulu pernah kok merasakan hal yang mirip-mirip dengan itu gitu. Tapi kalau kita ikhlas, insya Allah nanti bakalan dapat kok gitu, bakalan ada penggantinya kok gitu. Kamu tuh udah hebat, kamu udah gini gitu. Ya. Dan akhirnya mungkin orang ini lagi gimana ya, mungkin entah, Vika juga bingung sih sebenarnya, teman Vika ini lagi merasakan apa. Entahkah dia lagi merasakan marah lagi sama Vika karena Vika seolah menceramahi gitu ya, atau mungkin ketika sebelumnya dia udah pernah kayak marah-marah karena Vika bilangin seperti itu yang tadi, beberapa kali mention kata-kata yang sama gitu ya. Dia sampai mengirimkan kata-kata sebenarnya nggak terlalu apa, tapi lebih kasar dari yang biasanya dia chat gitu ya. Mungkin sedikit marah gitu ya. Terus akhirnya chat-chat Vika itu nggak dibales gitu ya. Apakah karena itu dia menganggap dia tidak sebaik itu, atau menurut kakak nih ya? Waduh, berat suruh menurut aku ini mah. Ya, satu sih, aku ingat juga pembahasan kemarin, aku dengar ceramah singkat dari Nauman Alikan. Pernah ada yang dengar itu juga. Salah satu yang sering, ini mungkin jadi pembiasaan gitu, bukan pembiasaan sih, mulai jadi kebiasaan di lingkungan kita juga, ketika judgement itu menggunakan istilah-istilah psikologi, itu satu hal yang udah kayak keren banget gitu. Kayak dia bilang ini orang apa namanya, stres lah, depresi lah, dan lain-lain lah, yang seperti itu. Tapi satu hal yang paling kita mesti ingat adalah bahwa sebenarnya kita nggak pernah tahu apa yang dalam hati seseorang. Sampai kayak cerita teman Vika tadi gitu kan, kita mencoba mungkin posisi yang kita menurut pandangan kita gitu kan, posisi yang dia hadapi dengan yang pernah kita hadapi mungkin mirip. Tapi satu hal yang nggak bisa kita lakukan adalah membandingkan apa yang dia rasakan dengan apa yang kita rasakan. Ya, dengan kondisi yang seperti tadi, sebenarnya satu hal yang perlu kita lakukan adalah bukan membandingkan, tapi mencoba menerima, maksudnya membenarkan apa yang dia rasakan gitu. Jadi kenapa dia berkata seperti, salah satu ya dia merasa bahwa maksudnya masih merasa bahwa posisi itu lebih sulit barangkali daripada posisi Vika seperti itu. Makanya ya udah, dia nggak paham nih barangkali dengan apa yang aku sampaikan seperti itu. Tapi bukan berarti mungkin mengatakan bahwa dia itu nggak lagi baik. Tapi maksudnya motivasi yang Vika kasih itu udah yang bagus gitu, maksudnya maksudnya mencoba untuk memberikan energi positif ke dia seperti itu. Tapi ya
kadang untuk hal yang seperti itu emang sesuatu yang nggak bisa kita biarkan, maksudnya berubah seperti mie instan yang diseduh dalam beberapa menit jadi kan ya, karena memang butuh waktu. Tuh, tapi biarkan, maksudnya ini bukan membiarkan dia dengan rasa tidak senang ya, tapi maksudnya kita isi dengan hal yang positif, semoga yang tadi rasa-rasa itu mulai berkurang satu persatu. Tuh. Ya, berarti mungkin ada mungkin dalam diri seorang karena ada pemikiran yang seperti ini nggak sih Kak, yang aku nggak sebaik itu makanya, atau aku belum, makanya jadi reaksinya seperti itu gitu. Bisa jadi sih, bisa jadi. Oke. Sampai aku nggak percaya kenapa aku bilang bisa jadi, ya konfirmasi yang bilang aku nggak sebaik itu ya dia harus sendiri yang mengutarakan. Iya sih. Karena dia tapi itu hal yang bisa jadi pada siapapun gitu kan. Jadi ketika kita udah tahu, karena kita nggak pernah tahu aib kita yang ditutupi, orang lain nggak tahu, sampai akhirnya mereka bilang kalau kita, wah kamu keren, kamu hebat, kamu baik gitu. Karena kita sebenarnya di belakang aku begini kok. Iya sih, jadi emang ya kalau aib kita tuh emang ditutupin sama Allah gitu ya. Makanya kadang ya alhamdulillah dipuji-puji orang gitu. Tapi kadang ada perasaan mendua juga nggak sih, kayak munafik banget gak sih kalau begini gitu ya. Jangan dong, jangan yang itu yang jadi apa, fokusnya jangan yang itu. Kadang kepikiran begitu kan ya. Berniat nggak begitu? Tapi insya Allah enggak ya. Ya udah, berarti fokusnya ke ini aja, rasa syukur aja ke sama Allah. Maksudnya kita udah yang segini-gininya masih Allah biarkan kita dilihat baik sama orang lain, ya berarti syukur kita yang diperbanyak sama Allah. Oke, nah itu nih keluarga sip, itu intinya gitu ya. Udah dianggap baik sama orang gitu, tapi kita ya tentu yang ditingkatkan itu syukurnya gitu ya, bukan hatinya yang ditinggikan ya. Ini tinggi hati dong. Jangan tinggi hati, sakit jangan lagi ya. Oke, jadi itu deh kalau itu ya Kak ya. Bahasan kita tentang aku nggak sebaik itu. Jadi kita memang harus belajar untuk menerima diri kita sendiri, paham dengan posisi kita sendiri gitu ya. Jadi ketika dihembus dengan angin sejuk kita tidak ngantuk. Ketika diterjang badai kita tidak terbang gitu ya. Apa itu? Ya pujian tadi. Iya benar-benar. Oke. Dan tadi juga udah disebutin nih ya keluarga sip ya sama Kak Didi, itu tentang cara biar kita balik lagi ke pribadi kita yang lebih baik lagi, yang bisa mengupgrade diri kita dan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kita atau masalah yang terjadi dalam kita. Betul. Yaitu tadi ikuti pengajian mungkin gitu, dengar pengajian, dengar ceramah, baca buku ataupun baca quotes yang sesuai dengan diri kita ya Kak ya. Atau menemukan hal-hal yang menyenangkan yang untuk memulihkan dulu. Ya healing dulu ya Kak ya, healing kita dengan diri kita, dengan masalah yang ada. Terus kita juga memperbaiki kebiasaan kita ya Kak, entah itu dari pola makan, pola hidup, cara dan segala macam cara lah ya. Menanggapi dan lain-lainnya. Dan selanjutnya adalah kita dengan menghadapi masalah yang terjadi tentunya, karena learning by experience adalah pelajaran yang paling luar biasa nih keluarga sip ya. Oke ya. Udah semua ya Kak ya, Fika rangkum tadi ya Kak ya. Udah kemana-mana gitu. Oke, karena kita harus percaya bahwa kita memang setangguh itu, sebaik itu, dan bisa menjadi lebih baik lagi. Karena ketika kita mendapatkan pujian mungkin sebagai refleksi buat diri kita sendiri ya Kak ya. Apakah benar kita sebaik itu gitu ya? Dinilai itu sebagai ujian naik tingkat. Untuk mengupgrade diri kita gitu ya. Jadi semangat untuk upgrade dirinya nih keluarga sip ya, untuk kita semua. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi hari ke hari, dan nanti kita ngumpul lagi nih, jadi teman berkumpul di kalau sekarang jadi teman bercerita di ruang dengar Anda gitu ya. Kita nanti kumpul lagi di janahnya jadi teman bercerita gitu. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Dan ini nggak terasa nih keluarga, sudah 1 jam nih ya kebersamaan kita dalam Beranda Perempuan edisi kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua, dan jangan lupa untuk nanti dicek lagi di YouTube kita yaitu Sip Media, karena kita bakal tayang di sana. Dan terima kasih Kak Didi sudah hadir. Ya, semoga bahagia selalu Kak Didi ya. Dan jangan lama-lama liburnya ya Kak ya.
Insya Allah. Karena kali dia mau libur nih keluarga Sip ya. Iya. Oke, dan ya, terima kasih sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, dan kami mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.